Berikut ini bagaimana cara kita menyikapi kejadian yang tidak kita duga. Yang pertama, kita harus yakin bahwa setiap kejadian itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taqabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Apapun termasuk ini, keselak ini. Ini keselak dengan izin Allah. Mungkin tadi pada waktu wudu tersiram air. Pernah wudu, di atasnya ada shower, dibuka, disangka dari atas, basah kuyup. Ini izin Allah. Ada yang memfitnah, izin Allah. Dompet hilang, ada izin Allah. Pintu jendela tiba-tiba kejeduk, jebet ke sini, ini izin Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Maka kalau terjadi sesuatu dalam bentuk apapun musibah, katakanlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Lalu katakan juga kalau terjadi sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Pegang ini yang pertama. Jadi kalau misalkan suatu saat ada kejadian yang tidak enak, ada orang yang berkata atau bersikap kurang baik kepada kita, tetap ini izin Allah. Episodenya memang sudah waktunya diuji dengan kejadian ini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. 2. Yang kedua adalah kita harus hakul yakin bahwa setiap yang terjadi dari perbuatan Allah, Allah itu maha baik, tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi kita yakini bahwa apapun yang terjadi adalah dengan izin Allah yang maha adil, yang maha baik. Jadi tidak ada perbuatan zalim Allah kepada hambanya. Yang ada adalah kita zalim kepada diri kita sendiri. Jadi semua ketentuan Allah itu maha adil, maha suci Allah dari perbuatan zalim. Tiga, kita pun harus yakin bahwa Allah itu mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya daripada azabnya. Allah maha baik, maha penyayang, maha pengasih. Allah tahu kita bergelimang maksiat, dosa, sholat tidak khusyuk, mata berzina, pikiran kotor, mulut dusta. Begitu banyak dosa kita, tapi Allah tidak menyegerakan balasannya, azabnya, malah ditutupi. Diberi ilmu supaya tahu itu dosa, supaya tahu cara tobat. Allah beri kesempatan kita bertobat. Allah datangkan, kumpulkan dengan orang-orang yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Jadi kejadian yang tidak enak menurut kita itu boleh jadi ada kasih sayang Allah yang besar, bukan boleh jadi ya, tapi di sana itu tersimpan ada kasih sayang Allah yang besar.
seperti kita disakiti, padahal di sanalah kita akan digugurkan dosa bagai gugurnya daun-daun. Kita difitnah oleh orang dengan cara yang keji, di sanalah kita akan diangkat derajatnya. Sesuatu yang kita anggap bencana, padahal boleh jadi di sana tersimpan rahasia Allah untuk menyelamatkan kita lebih jauh lagi. Cari rezeki begitu susah, dan susahnya itulah sebetulnya yang menggugurkan habis dosanya, yang mengangkat derajatnya. Jadi dibalik semua hal yang tidak cocok, tidak enak, yang pahit itu, ada kasih sayang Allah yang melimpah di sana. 4, selalu ada hikmahnya. Maha suci Allah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah dari semua perbuatan yang sia-sia, baik menciptakan sesuatu di alam semesta ini ataupun kejadian. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, semuanya ada hikmahnya. Tafakuri saja, minta kepada Allah supaya dibuka hikmah. Allahumma ftah lana, Allahumma ftahli hikmatak. Bukakan ya Allah kepada hamba, kepada kami hikmah. Wansur alaina rahmatak, dan tolonglah kami dengan rahmatmu, supaya kita bisa melihat. Mungkin kita menganggapnya bencana, tapi sesudah dibuka nanti hati kita tahu rahasia hikmahnya, kita malah jadi sangat bersyukur. Tidak ada kejadian tanpa maksud dari Allah, dan sebaik-baiknya adalah kita membuka hati kita, menemukan dosa dan kesalahan apa sehingga ada kejadian ini. Karena kejadian pahit itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, Asyura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kepadamu diundang oleh tanganmu sendiri. Mungkin tidak harus mirip ya, hilang dompet tidak identik dengan kita pernah nyopet. Tapi apa nih, dosa apa? Dosa apa yang saya lakukan? Kesalahan apa yang saya lakukan? Jadi harusnya setiap kejadian yang tidak disukai itu membuat kita evaluasi diri. Mungkin mata saya kurang terjaga, bukan mungkin, pasti ya. Padahal kan setiap lirikan mata kepada yang tidak halal itu tercatat itu. Pandangan pertama halal, tapi pandangan selanjutnya kalau toh itu sesuatu yang bisa mengotori hati, udah jadi itu argonya, catatannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, surat Ghafir ayat 19. Jadi lihat seseorang yang tidak halal, dilihat terus, ada rasa di sini, udah satu catatan itu, dan itu harus ditebus dengan minta ampun, istighfar. Jadi memang kita mustahil tanpa dosa ya. Tetapi kalau tidak istighfar, makin numpuk dosa-dosa kita, itu akan berbuah nanti kepahitan macam-macam. Bisa sakit, bisa sangat capek, bisa menjadi sangat cemas, bisa dengan kesedihan yang mendalam, bisa dengan gangguan-gangguan, bisa dengan kesusahan-kesusahan. Nanti semua dosa yang tidak kita istighfari itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak bagi diri kita sebagai kafarahnya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi harus banyak istighfar. Kalau nanti ada kepahitan tuh, tidak boleh kita merasa sebagai korban. Walaupun misalkan kita jadi korban secara duniawi, tapi kita harus selidiki dosa apa. Misal begini, anak belum nurut,
Kita tidak bisa menyalahkan sekolahnya, menyalahkan pendamping hidup, menyalahkan komputer, menyalahkan teknologi. Kenapa anak belum nurut? Sikapnya bikin gak enak. Astagfirullah, saya ya Allah. Pasti ada rahasiamu di balik anak belum nurut ini. Saya akui saya belum jadi orang tua yang amanah. Belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah ya Allah. Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum bersungguh-sungguh mendidik anak dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Masih banyak cara mendidik yang salah. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Saya belum bersabar. Sering jengkel, sering kotor hati. Astagfirullah. Ampun ya Allah, saya belum sungguh-sungguh mendoakan anak ini dengan doa terbaik. Astagfirullah. Jadi anak bikin gak enak ke hati kita. Tidak boleh kita hanya sibuk, ini anak tidak nurut, ini anak durhaka, ini anak tidak baik. Itu tidak menyelesaikan masalah. Takdir seperti itu harus membuat kita evaluasi. Duh ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Suatu saat kita difitnah orang padahal kita tidak salah, dianggap ya ngambil sesuatu padahal kita tidak melakukannya. Di kantor dicurigai padahal sama sekali tidak. Ini izin Allah tidak adanya musibah ini. Bayangkan dianggap ngambil barang padahal tidak. Ya tenang saja, Allah tahu kita tidak mengambil barang itu. Dan ini memang episode ujiannya, penggugur dosa. Allah tahu persis. Kita tidak boleh terpancing emosi, tidak boleh menjadi putus asa, karena Allah melihat kita tidak melakukan, mengambil apapun. Ya, jelaskan baik-baik sambil minta tolong ke Allah dan minta ampun. Jangan-jangan kita pernah menuduh orang tidak baik dan Allah tahu. Tidak ada satupun perbuatan buruk kita sepanjang hidup ini yang tidak diketahui Allah, yang luput dari penyaksian Allah dan yang tidak ada balasannya. Tidak ada, itu ada semuanya. Dari mulai kapan dicatatnya? Dari mulai balik. Dari mulai balik sudah ada catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah melihat bagaimana sikap kita ke orang tua, cara kita memandang, cara kita bicara. Allah tahu berapa luka yang ada di hati orang tua kita. Allah tahu berapa orang-orang yang kita hina, kita sakiti. Dan semuanya tercatat sempurna. Kalau kita tidak istighfar, itu bakal balik kepada kita dengan berbagai hal. Makanya kalau ada kepahitan, segera tobat. Ampun ya Allah, ampun. Daripada kita sibuk menyalahkan orang yang ngefitnah di kantor, lebih baik kita ampun ya Allah, ampun. Ampun ya Rabb. Sudah minta ampun. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain, hadirin. Kita tidak bisa menjelaskan dengan apapun yang membuat orang lain jadi yakin. Tidak bisa. Yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita berbicara dengan niat yang benar, cukup kita jelaskan dengan penjelasan yang benar. Selebihnya minta tolong kepada Allah.
Tapi yang paling penting adalah hikmahnya apa? Kita harus menemukan kekurangan, kesalahan, dosa kita. Itu yang terpenting. Jadi sebetulnya kita difitnah itu memang tidak enak, bahaya dalam tanda kutipnya. Tapi yang lebih berbahaya dari itu adalah kita tidak bisa taubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Orang-orang yang tidak tobat itulah yang zalim. Makanya kalau ada kepahitan, letih, sedih dan sebagainya, terus istighfar. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampuni hamba ya Karim, ampun. Aneh misalkan orang yang berbuat jelek ke kita tapi kita yang minta ampun, karena yang bahaya bagi kita bukan kejelekan orang, yang bahaya bagi kita itu adalah dosa yang tidak kita taubatin. Apalagi selanjutnya kita harus yakin bahwa kita itu hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuman hamba, makhluk yang Allah ciptakan. Jadi aja kita jadi manusia, dan Allah yang punya, Allah yang berkuasa. Terserah Allah mau diapain saja diri kita, ya terserah pemilik diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik diri kita, tapi Allah maha baik. Jadi kita diapa-apain saja oleh Allah pasti baik. Perbuatan Allah itu pasti penuh kasih sayang, pasti adil, pasti untuk kebaikan kita. Jadi kalaupun kita diaduk-aduk dengan takdir apapun, itu dasarnya adalah Allah maha baik, maha adil, maha penyayang. Allah lah yang paling menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat. Kita menderita karena kita kelakuan kita sendiri. Semua perintah Allah itu untuk membuat kita bahagia. Tahu kenapa kita diperintahkan ini itu oleh Allah? Tahu tidak? Supaya apa? Supaya kita pulang ke sorga, supaya kita bisa jumpa dengan Allah. Itu sebetulnya kenapa Allah melarang ini, melarang itu ke kita. Karena yang dilarang itu yang bisa membuat kita sengsara, hina, celaka. Jaga pandangan. Kenapa? Karena dari pandangan itu nanti bisa terus jadi syahwat, akibatnya berzina dan sebagainya. Itulah pentingnya ilmu agama, supaya kita mengenal apa yang Allah perintahkan. Selain mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Dan pada perintah Allah lah di sana ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Dan pada yang Allah larang, karena dilarang Allah tuh, Allah yang menciptakan kita tahu bahwa itulah yang akan mencelakakan kita. Makanya lakukan dan tinggalkan ini menjadi rumus sederhana dalam hidup ini. Lakukan, tinggalkan, lakukan, tinggalkan. Kalau beramal, lakukan, lupakan, ya. Lakukan yang terbaik dan lupakan, supaya cukup Allah yang menjadi tujuan kita. Tapi kalau di dalam beramal, lakukan yang Allah perintahkan, Allah suka, dan tinggalkan yang Allah tidak suka. Tapi nafsu sebaliknya ini. Nafsu itu maunya kita melakukan yang Allah larang dan tidak mau melakukan yang Allah perintahkan. Ya memang begitulah, kalau nggak ada nafsu kan nggak seru juga ya.